Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wastana bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan waktu, diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memperbaiki diri kita, bisa muhasabah, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka ini merupakan nikmat yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Di mana orang-orang yang sudah meninggal dunia mereka ingin hidup kembali untuk beramal soleh, untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, bahkan untuk bersedekah. Namun kebanyakan orang yang hidup diberikan kenikmatan hidup tetapi malah menyia-nyiakannya. Maka bagi kita yang masih hidup diberikan kesempatan nikmat untuk bisa bernafas, maka kita manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya untuk kita semakin dekat dan semakin taat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini ya, kita akan melanjutkan pembacaan tafsir dari Quran surat Al-Alaq. Kemarin sudah ayat 1 dan 2 ya. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Pada ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintahnya. Ya. Di ayat yang pertama Allah sudah nyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama atau menyebut nama Tuhanmu Allah alladzi khalaq, yang menciptakan semuanya. Termasuk penciptaan manusia. Di mana Allah menciptakan manusia? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Berarti sebaik-baik bentuk makhluk yang Allah ciptakan adalah manusia. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diciptakannya kita sebagai manusia. Apakah kita pernah berpikir berandai-andai kalau seandainya kita jadi hewan itu gimana? Ya. Kalau kita jadi sapi itu gimana? Kalau kita jadi tumbuhan itu gimana? Ya. Tapi kita bersyukur. Ternyata apa? Allah menjadikan kita sebagai manusia. Terlebih apa? Manusia yang Allah berikan hatinya kenikmatan iman, Islam, kenikmatan taat. Ini lebih-lebih ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lupa ya. Setiap hari kita harus berzikir kepada Allah. Ya. Karena dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang beriman itu hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintahnya. Ketika di ayat pertama, Iqra, bacalah wahai Nabi Muhammad, suruh baca. Artinya apa? Dengan membaca terbukalah ilmu.
Jalan-jalan ilmu. Dengan kita membaca, kita jadi paham, kita jadi tahu. Kalau kita tidak membaca, apa? Ya tadi, kita buta berita, tidak tahu berita, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tidak tahu mana yang baik, mana yang ya. Maka membaca ini adalah perintah yang pertama kali Allah turunkan, wahyu yang Allah pertama kali turunkan, yaitu adalah perintah membaca. Ya, artinya siapa yang ingin sukses, baca. Oh, ya. Siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, baca. Oh, rajin baca, istiqomah. Ya. Termasuk apa di sini? Membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Karena Allah yang turunkan kan Al-Qur'an. Maka apa? Juga tidak lupa apa? Membaca Al-Qur'an. Banyak yang sibuk baca ini, tapi Al-Qur'annya nggak pernah dibaca. Baca koran baca, baca buku ini baca ini baca. Tapi Al-Qur'annya tidak pernah terbaca, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi pada ayat yang ketiga, Iqra, bacalah. Oh, kan tegas ini Allah ya. Bacalah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Ya. Akram berarti yang maha paling mulia. Ya. Bacalah, ya. Dan Tuhanmu itu yang maha paling mulia. Ya. Ai Iqra ya Muhammad, maksudnya adalah bacalah wahai Nabi Muhammad, wa rabbukal azimul karim. Dan Tuhanmu itu ya adalah zat yang maha besar lagi maha mulia. Ya. Karena apa? Dengan membaca orang jadi tahu, orang jadi paham, orang jadi berilmu. Ketika orang berilmu, mulia. Ya. Mulia dengan apa? Dengan ilmunya. Ya. Terutama apa? Ya tadi, ketika dia istiqomah menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, Allah muliakan hidupnya di dunia dan akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut derajat, beberapa derajat. Artinya Allah berikan kemuliaan. Ya, yang sudah diberikan iman dan dia istiqomah menuntut ilmu. Ini diberikan kemuliaan, derajat. Ya. Maka jangan sampai kita sia-siakan hidup kita berjalan begitu saja tanpa menuntut ilmu. Jangan sampai. Kalau ilmu dunia kita betul-betul semangat mencari, namun ilmu akhirat, ilmu syar'i malah ketinggalan. Malah ya acuh, cuek, tidak memperhatikan terhadap ilmu agama. Sedangkan terhadap ilmu dunia mereka berlomba-lomba, ikut kelas ini, ikut marketing ini, ikut ini. Ya. Begitu semangatnya, tapi ketika menuntut ilmu agama mereka begitu lemas, mereka begitu loyo, mereka begitu ya tidak bersemangat untuk mempelajari ilmu syar'i, ya. Maka di sini ya, bacalah wahai Nabi Muhammad, dan Tuhanmu yang maha agung, maha besar, lagi maha mulia. Ya. Karena Allah akan berikan kemuliaan kepada orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, yang dia rajin membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, membaca tafsirnya, memahami ayatnya, merenungkan, ya. Kemudian menyampaikan, ya. Karena sebelum menyampaikan kepada orang, yang menyampaikan harus baca dulu, tidak mungkin asal menyampaikan, tidak. Ya, membaca dulu, ya. Maka di sini alladzi la yusawihi wa la yudanihi karimun. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal, yang sama, dan tidak ada yang mendekati kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ya. Banyak orang mulia, ini orang berilmu, ini orang kaya mulia, ini orang sekaya apapun manusia, ya. Seberapa tinggi mereka ilmunya, sampai katakanlah sundul langit sekalipun gitu ya.
maka kemuliaan mereka sangat jauh di bawah Allah Subhanahu wa taala. La yusawihi ahadun. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan, sama sekali tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah diberikan ilmu menjadi mulia, jangan takabur, jangan sombong. Karena tanda-tanda termasuk kebahagiaan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, semakin tinggi ilmunya, ya kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi, ya, wa tawakkurihi. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya, bukan malah semakin sewenang-wenang, bukan malah semakin arogan, bukan malah semakin tidak teratur, tapi semakin tinggi ilmunya, maka dia semakin rendah hati, semakin tawadu, semakin menundukkan pandangannya ke bawah. Saya bukan siapa-siapa. Karena hakikatnya saya itu orang yang tadinya tidak tahu, kemudian Allah berikan ilmu ini hanya titipan. Yang besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmunya disampaikan kepada orang atau tidak? Apakah ilmunya diamalkan atau tidak? Ini menjadi tanggung jawab. Ya, menjadi tanggung jawab kita, ya. Maka tidak ada yang sama kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sama pun enggak ada, mendekati saja enggak ada. Mendekati saja enggak ada. Kalau manusia kemuliaan misalkan ini profesor, ini dokter kan hampir mendekati, ya kan? Profesor dan dokter kan hampir mendekati, gitu ya. Tapi ketika dengan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan kita makhluk sangat-sangat jauh sekali. Ya, tidak ada yang mendekati saja enggak ada, apalagi yang menyamai. Kalau manusia ada mungkin dari sisi harta ada yang mendekati, ada. Ini misalkan hartanya 1.000 triliun, ini 900.000 triliun, kan hampir mendekat, kan gitu. Ini profesor, ini doktor, kan berarti hampir mendekati. Nah, tinggal nanti ini hampir mendekati. Yang sama ada, ini profesor, sama-sama profesor. Yang hartanya sama ada, 1.000 triliun, ini 1.000 triliun, sama-sama 1.000 triliun, sama. Manusia sama. Ada yang sesama ukurannya, hartanya, kemuliaannya, kemudian ada yang hampir mendekat, tapi ketika makhluk dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada yang setara, tidak ada yang sama, bahkan mendekati kemuliaan Allah pun tidak ada. Ya. Maka jangan pernah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahkan Nabi kita yang mulia mengatakan, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan ini sifat iblis. Bagaimana ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam? Iblis mengatakan, khalaqtani min nar, ma mana'aka alla tasjuda. Ya, ma mana'aka alla tasjud. Ya, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Nabi Adam, wahai iblis? Loh. Qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api sedangkan Engkau menciptakan Nabi Adam dari tan. Lu kan menunjukkan kesombongan. Api, Allah ini lihat bergejolak api merah, ya. Luar biasa, hebat. Sedangkan tanah, ya Allah, lihat bentuknya diinjak-injak, ya kan? Rendah di bawah, bentuknya seperti itu. Ada yang hitam, ada yang coklat. Sedangkan api merah, ya. Maka dari itu, ya tidak ada yang mendekati, tidak ada yang sama kemuliaan dengan Allah. Mendekati saja tidak ada, apalagi yang sama. Ya. Wa qad dalla ala kamali karamihi annahu 'allamal 'ibad ma lam ya'lamu. Maka bahwasanya ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya kesempurnaan kemuliaan Allah. Apa? Kesempurnaan kemuliaan Allah adalah apa? Mengajarkan hamba-hambanya sesuatu yang mereka tidak tahu.
Makanya kalau orang jadi mulia apa? Menjadi guru. Di sini apa? Mengajarkan hambanya sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka menjadi mulia. Maka ketika orang yang mengajarkan ilmu, ya, maka dia menjadi mulia. Kenapa? Karena mengajarkan orang, memberitahu orang sesuatu yang mereka tidak tahu. Ini kemuliaan. Terkadang banyak orang meremehkan orang-orang yang berilmu. Ya, menanyakan, Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Kasih tahu. Oh, jadi tahu. Ini menunjukkan apa? Kita menjadi mulia. Kenapa? Karena kita telah memberikan pengetahuan kepada orang. Kita menyampaikan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita telah menyampaikan ilmu yang telah kita dipahamkan oleh Allah. Ingat, ilmu yang kita pahamkan, dipahami, kita cepat paham, itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, karena saya cerdas Ustaz, IQ saya di atas rata-rata. Bukan, ya, itu bukan menjadi standar juga, ya. Tapi apa? Allah yang membagikan kecerdasan. Ini sekian, ini yang cepat paham, ini yang sangat paham, langsung paham, ini yang setengah-setengah paham, ini yang butuh, ya, waktu untuk memaham. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita, ya tadi, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pahamnya cepat jangan sombong, jangan mengecek kepada yang lelet kamu, nah, misalkan, ya, karena masing-masing itu punya sendiri-sendiri udah, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi manusia, makhluk yang paling mulia, dan kita diberikan iman, Islam, dan kita dipahamkan tentang ilmu syar'i, hafal Quran, hafal hadis, paham. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.